Perkenalkan, nama saya Farhan Langkung. Tujuan kami kemari untuk mempertanyakan dan menggali hal tentang kanta dan labu. Ya. Pertama, apa itu kanta dan labu? Karena sempat saya cari di internet, ada yang bilang kanta itu perisai, ada juga yang bilang kanta itu parang. Begitupun dengan labu, ada yang bilang itu parang, ada juga yang bilang itu sebagai perisai. Ya, terima kasih atas kesempatan. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai kanta. Kanta ini modelnya begini. Ini ada pegangannya. Kemudian ini kanta dalam bahasa Pamona. Dalam bahasa Indonesia itu perisai. Apa fungsi dari kanta ini? Kanta ini sampai itu dibilang perisai itu karena itu melindungi, membentengi badannya kita. Karena dulu-dulu itu orang-orang tua itu dalam perang suku belum pakai senjata super sekarang senjata api, tetapi senjata waktu itu adalah penai, tawala atau tombak atau kayai. Nah, itu ada namanya. Jadi bedanya itu tawala dia tidak punya lidah, dia runcing, tidak punya lidah. Kemudian kayai yang ada lidahnya. Ya. Kemudian kanta ini kalau sekarang ini kan ini variasi gambar-gambarnya ini kurang diambil dari simbol-simbol apa yang ada di adat Pamona, di tradisi-tradisi Pamona. Tetapi kalau dulu-dulunya untuk menghindari apabila kena penai kanta ini, maka ditaruh gigi-gigi binatang di sini, tempel-tempel. Itu sebagai antisipasi jangan ini karena ini kayu. Jadi dipasang-pasang itu supaya apabila dipenai karena di situ dia tidak akan makan kayu. Jadi kalau umpama orang mau pakai penai begini, ini sebagai penai. Jadi apabila orang akan tebas kita ke sana, maka dia begini. Apabila di bawah maka kita akan begini. Jadi semua ada arah karena ini caranya gerakan itu untuk membasmi musuh itu. Dia ini kalau dia begini saya potong ini musuh itu dibagi begini. Seandainya kalau saya angkat begini saya potong dia ini. Tapi ini tetap siap. Apabila dia ada di bawah bisa ini. Jadi ini namanya perisai. Karena dia pelindung dari badan orang itu. Dari yang pengguna itu. Untuk mengantisipasi ada serangan-serangan musuh. Walaupun dia tombak. Kalau dia tombak. Itu dulu-dulu itu sampai itu. Orang-orang tua itu. Betul-betul mata itu tajam. Diusahakan itu ujung tombak itu. Ada dari sini. Begini. Mulai keluar begini. Begini. Jadi dia kan ke sana. Umpama arahnya sama saya di sini. Arahnya sama saya di sini. Jadi saya begini. Setelah saya begini pasti ke sana dia. Tidak akan kena saya. Nah, itu fungsinya kanta dalam bahasa Pamona kanta
dalam bahasa Indonesia perisai. Jadi perisai atau kanta ini adalah pelindung dari orang atau manusia yang untuk melindungi dirinya. Nah, kemudian penai ini karena ini perisai tapi ini untuk antisipasi apabila musuh itu bisa saya lawan, maka saya pakai penai namanya, bukan labu, penai. Nah, jadi barangkali apa lagi lainnya, jadi saya jelaskan apa gunanya kanta. Karena tadi ditanya pertama apa itu kanta, betul itu perisai atau labu atau apa. Nah, jadi ini fungsi dari kanta itu. Kemudian apa saya bilang tadi, itu bahan-bahan di sini itu biasa gigi binatang tempel semua supaya menghindari ini kanta ini rusak apabila kena penai. Jadi itu. Kemudian ada lagi tadi ditanya soal perbedaan labu dengan penai. Ya. Kalau labu, ini labu yang dipakai untuk bertani, ini untuk bekerja, ini yang namanya labu. Jadi itu perbedaan penai dengan labu. Penai itu modelnya ini penai betul ini. Nah, minta maaf ya. Ini model penai. Ini besi. Tapi sekarang ini untuk keaslian dari penai itu rupa motif-motif dulu susah. Karena besinya itu yang susah. Tetapi untuk penai bisa asli ini tetap dibilang asli penai. Karena dia dirancang jadi penai, bukan jadi labu. Karena ada juga model labu, modelnya begitu, tapi itu labu. Itu parang. Namanya bahasa Indonesia parang atau pedang. Tapi kalau ini namanya penai. Ini penai bahasa Pamonanya. Itu banyak bahasa daerah itu pakai penai namanya juga. Jadi ada bedanya penai dengan labu itu. Dari modelnya, dari fungsinya. Fungsinya itu kalau penai itu tidak sembarang kita bawa. Karena itu penai kalau dulu itu punya apa? Kayak ada mistik. Sehingga penai itu tidak sembarang. Kalau sekarang ini ada penai itu kalau kita mau cabut, kalau memang yang tidak boleh, tidak mau bisa dicabut. Tidak bisa. Ada sekarang saya ketemu saya lihat di Tentena, orang tua itu pakai dia benang kain merah. Itu artinya tidak boleh dicabut-cabut. Karena kepercayaan orang tua dulu, apabila dicabut dia harus cari korban. Jadi sehingga tetap dipegang pesanan orang tua itu jangan kamu cabut. Kecuali memang dalam keadaan mendadak, betul-betul itu musuh, nah silakan. Karena dia harus cari korban. Nah, kemudian apa lagi satu tadi? Ya, guma. Guma itu adalah sarungnya. Ini yang guma, sarungnya. Nah, jadi saya mau jelaskan ini. Kalau guma itu sarungnya, sarung dari penai itu atau dari labu itu. Ini sarung, guma DP nama. Kemudian tidak ada yang ditanya, kalau ini namanya dalam bahasa Pamona taono atau gagangnya. Taono. Nah, jadi guma dengan taono. Itu yang pegang ini penai. Sehingga kalau sarung ini atau guma itu supaya itu tetap dia terjaga, baru terlindungi dengan orang supaya jangan gampang orang luka. Nah, jadi dia pakai guma atau sarung. Nah itu. Kemudian Sudah? Sedikit Pak. Ya. Mungkin dari kantanya dulu. Iya. Jadi untuk hiasan-hiasan kantanya itu dipakai warna apa biasanya untuk melindungi? Kalau untuk sekarang ini kanta ini warnanya ini, kalau dulu itu mana-mana yang penting kanta itu tidak nampak, kalau tidak sepintas tidak kelihatan dia. Jadi warnanya harus gelap. Dan dulu belum ada cat itu kalau dalam bahasa Pamona ulah.
ula itu dari getah-getah kayu dicampur, suka jadi merah. Alat ini getah kayu ini dicampur dengan getah kayu ini supaya dia merah. Kalau umpama dia mau cari hitam, kalau mau cari hitam, getah kayu ini dicampur dengan getah kayu ini jadi hitam. Karena umumnya getah kayu itu warnanya tidak apa? Umumnya kalau rupa biasa, rupa yang ula itu merah. Atau kayu polo itu merah. Tapi kalau memang untuk kombinasi warna, itulah dicampur. Campur bahan-bahannya itu supaya gambar dari perisai itu, dari warna dari perisai itu tidak jelas. Bagaimana? Kemudian jadi warna di atas setelah ditempel itu dari gigi-gigi binatang atau tulang-tulang apa yang kecil itu jadi warnanya campur baur di atas sesuai warna yang ada. Dari kalau gigi babi dapatnya putih, kalau gigi ini dia lain warnanya, kalau tulangnya ini ditampil di situ lain warnanya. Jadi itu kalau soal warna itu tidak bisa dibilang oh harus warna begini. Tetapi sekarang ini untuk modifikasi warna itu supaya kita dilihat warna itu agak timbul, kemudian agak bagus dilihat, maka dicampur lah. Mau kuning, merah, hitam, putih, bisa campuran. Itu. Kalau biasa saya pernah lihat itu ada ditaruhkan bulu-bulu di tanah. Nah, itu maksudnya variasinya bulu-bulu itu. So itu dulu kan ada itu biasa, ada bulu-bulu, ada di bawah sih, ada di sininya. Nah, karena motif-motif begini dulu, kalau ini motif ini itu motif dari roknya baju adat. Ini. Ada DP tutup begini, ada kan di bunga-bunganya ini sudut-sudutnya ini. Itu rok baju adat perempuan. Nah, ini gambarnya itu. Nah, tapi sekarang ini karena untuk modifikasi kemudian untuk tetap dikenang itu adat istiadat atau motif-motif adat dari Pamona, suku Pamona itu tetap dibuat rupa Pak Ivon toh Sonora. Nah itu. Jadi dalam gambar-gambar itu, bentuk-bentuk itu ada artinya. Nah, rupa biasa kita lihat kalau di gambar-gambar itu ada yang model tandu begini toh. Nah, dua di bawah menghadap ke bawah begini, di atas menghadap begini. Kemudian ada rambutnya sini. Itu menandakan ada laki-laki perempuan di antara tanduk kerbau. Kemudian badannya ini adalah kepiting. Jadi dalam satu gambar itu ada macam-macam binatang ada di situ. Menandakan oh ini kepiting, ini antara ada rambutnya itu jadi dianggap manusia laki-laki dan perempuan. Itu di gambar yang ada ini. Biasa di hiasan-hiasan orang pesta pakai bahasa Pamona. Nah itu kombinasi dari warna itu. Kanta ini dia terbuat daripada kayu yang keras dan ringan, bentuknya seperti apa dulu? Kayak bentuk C tapi dia besar kan, dia panjangnya itu sekitar barangkali kurang lebih 75 cm. Nah itu, dan dia ada tangan di dalam itu seperti itu bentuknya. Itu kanta itu saya juga coba mau usahakan karena masih beberapa macam alat-alat tradisional yang saya masih usahakan, gong, gendang, dan kanta itu. Nah ini alat dua macam ini, kanta dan penai ini, bahkan ada lagi satu macam ini yang disebut tafala. Ini kanta, penai dan tafala ini dia alat perang tempo dulu. Oh, ini. Kalau tafala itu bentuknya seperti ini, bukan kanjai dia. Gitu. Jadi itu
kanta itu dipegang oleh tangan kiri, tafala itu dipegang dengan tangan kanan. Apabila tafala ini sudah meluncur, sudah terlepas, maka alat yang keduanya dipakai perang itu penai itu yang harus seperti itu. Nah, ini penai ini dia, kalau menurut penelusuran saya, dia memang ada kayak besi, tapi bukan besi, tapi khusus untuk pembuatan alat-alat tradisional itu seperti penai itu. Oh, itu bukan juga aluminium dia. Jadi dia ditempah dia. Nah, yang menempah itu tidak sembarangan juga orang, karena apa dulu, menurut keyakinan orang tua dulu itu, apa DP nama kalau dalam bahasa Indonesia, buto mau kualat, mau buat ini barang ini. Iya, kira-kira seperti itu. Kalau dalam bahasa Poso itu buto. Jadi sembarang orang yang buat itu barang itu. Dan ini penai ini dia itu nanti dia bisa dibawa apabila ada waktu-waktu perang. Jadi tidak sembarang dia keluar. Nah, apabila selesai perang, maka alat-alat perang ini termasuk kanta, penai, dan tafala ini, bahkan kalau ada itu hasil perang itu seperti orang kepala yang didapat kamari, itu dibawa di rumah adat, itu disimpan di, kalau bahasa Indonesia itu di langit-langit ya, di loteng ya. Kalau bahasa Poso itu rakea. Di situ dia disimpan. Sewaktu-waktu nanti ada kegentingan lagi, baru itu dikasih turun lagi. Tapi namun di antara itu kadangkala orang tua dulu itu kalau ada acara-acara syukuran ya, acara syukuran seperti habis panen padi, mau bikin padungku, itu kadangkala itu alat-alat perang itu seperti kanta dan pena itu orang kasih turun untuk pertunjukan. Untuk pertunjukan sebagai satu orang punya kesenian yang orang budayakan. Tapi cuma sebatas cara mempergunakan itu kanta itu atau perisai kalau saya tidak salah ya. Jadi caranya itu seperti itu. Jadi dia itu sewaktu-waktu turun dari tempat penyimpanannya itu apabila ada acara-acara syukuran, disimpan di rumah adat yang namanya lobo. Gagangnya itu apakah dia ada desain khusus, ukiran khusus, atau memang boleh sembarang aja ya, untuk pentainya? Untuk DP sarung dengan gagang tanpa pegang tangannya itu tidak tidak harus seperti begini. Tapi memang macam-macam lah DP motif. Fungsi kanta dan penai yang dimaksudkan, fungsi untuk masyarakat Poso di masa lalu merupakan alat perang, sementara untuk masa sekarang hanya dipakai untuk ritual adat. Yang pertama, penyambutan tamu khusus, tamu yang terhormat. Yang kedua, mengiring tarian moende, dero asli, bukan dero umum itu yang itu mengiring tarian moende. Itu maksudnya kalau menyambut tamu, kanta dan penai itu ada dua orang berdiri sebelah kiri dan sebelah kanan sebagai pengaman, mengamankan ataupun mengiring tamu itu sehingga dia merasa aman. Dan ada kalimat-kalimat yang diucapkan sehingga tamu itu merasa aman, dia dilindungi.
Nah, kemudian untuk mengiring tarian itu juga melindungi para wanita yang sedang tarian muendi. Mereka dilindungi. Jadi mereka berada di luar, berkeliling sambil berteriak, dan teriakannya itu membuatnya kalau ada musuh takut untuk mendekat. Seperti itu. Apa sebutan orang yang membuat kanta dan labu tersebut? Itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalau rupa labu atau penai itu pandai besi untuk membuat besinya. Tapi kalau yang ini itu kerajinan tangan masing-masing. Karena kita punya talenta seni masing-masing. Ada tidak bisa baking ini. Umpama ini dia tidak tahu baking. Ini saya susah dibikin. Ini, apalagi ini. Nah, ini dari rotan dianyam. Ini. Untuk memperkokoh gagang dari penai itu atau labu itu. Ini dianyam ini. Ini saya sendiri anyam. Jadi untuk orang yang punya bakat itu, kalau dalam bahasa Pamona karena dia bilang topom palu labu. Itu mempalu itu ditoki. Labu itu parang atau pedang. Jadi tidak tahu kamu mempalu labu. Kalau dalam bahasa Pamona, biasa kalau kita di mana rimbe dak palu labu, di mana saya mau baking itu parang saya itu. Jadi topom palu kalau yang untuk batuki parang. Nah, jadi kalau yang biasa DP ini sudah jadi DP parang, di mana kita mau suruh bikin topon aguma, munta aguma, yo kan dia. Kalau munta itu maksudnya dibentuk, artinya. Jadi munta aguma dibentuk ini guma ini sarung parangnya itu. Begitu yang motifnya ini, tahunnya ini saya mau bentuk umpama mulut ular atau mulut buaya itu DP masing-masing punya nama. Pernah ada itu satu orang toko yang punya penai itu, tapi DP penai tidak panjang seperti kami. DP nama penai itu Arusulemba. Arusulemba. Nah, penai itu waktu beliau meninggal ditanam sama oleh dia. Sekarang dia punya kubur itu ada di desa Watuapu. Yo, DP nama orang tua itu Papa Imelempo. Papa Imelempo. Jadi pernah saya dengar ceritanya itu bahwa dia punya penai itu ini dan lebih panjang ke rumah sekitar ini, tapi waktu dia meninggal itu ditanam sama oleh dia. Berarti sudah terkubur. Dan memang rata-rata orang tua dulu ini apabila ada warisan peninggalan dimiliki oleh seseorang, itu kalau dia meninggal di tanam sama dia. Ya, mungkin itu sampai hari ini susah kita orang mau ketemukan itu barang itu. Mungkin dulu ada, tapi proses seperti itu. Ahli dalam pembuatan kanta. Tapi dalam bahasa Poso dikatakan itu ahli itu timama. Timama. Berarti dia rapi membuat itu. Timama. Itu bahasa Posonya. Ya. Artinya orang mahir, orang yang pintar, dan tidak sembarang orang. Gitu. Oke. Apa makna simbolik kanta dan labu bagi masyarakat Poso? Nah, itu kanta dan simbolis. Kanta dan simbolis. Itu kanta itu simbolnya sebagai pelindung. Ya. Membuat dia dibentuk itu ditunjuk ini apa namanya kanta. Jadi sebagai simbol untuk kita bisa membela diri, menjaga diri, melindungi diri. Baru terus Labu. Nah, labu. Kalau labu itu bedanya, no. Kalau labu itu untuk berkebun, untuk pekerjaan lain-lain itu.
Tapi kalau memang yang seiring dengan kanta ini dia mesti penai, jangan bilang labu. Itu harus penai. Harus penai. Iya. Jadi penai dengan kanta ini memang satu apa namanya? Satu paket. Karena dua-dua itu berpegangan ya. Karena dia kalau cuma kanta to tidak bisa kita bela diri. Bela diri bisa. Tapi untuk menyerang musuh mesti ada penai. Simbolik kanta dan penai bagi masyarakat Poso. Acara adat penyambutan tamu tarian Moende bisa disebut dia sebagai security. Seperti apa yang saya katakan tadi dalam istilah mangaru, itu simboliknya mangaru. Karena dengan mangaru itu dia hanya tidak ada ucapan kalimat atau kata apa, hanya pekik berteriak. Tapi ada tujuannya, teriakan itu membuat musuh, ketika ada musuh dia takut untuk mendekat. Ya, seperti itu. Apakah ada perbedaan bentuk atau motif kanta dan labu di tiap wilayah Poso? Bentuk dari motifnya dari wilayah Pamona Poso itu biasa sesuai dengan anak sukunya. Serupa saya bilang kemarin di sini, itu bahwa suku Pamona itu terdiri dari beberapa anak suku. Ada anak suku. Yang pertama, rupa dibilang anak suku Pamona Puumboto. Pamona Puumboto itu di bagian Pendolo. Pinggir di danau sebelah sana itu Puumboto namanya. Kemudian anak suku Ondae. Ondae itu dari Kelei ke bawah. Ke sana, Taripa, Kamba, apa semua itu suku Ondae. Pamona Ondae. Nama induk sukunya Pamona. Cuma anak sukunya itu Ondae. Kemudian dari pinggir danau dari Tentena itu kemarin pinggir Kuala Poso disebut Wingkemposo. Anak suku Wingkemposo. Nah, kemudian dari Sulevana, betul Sulevana itu Wingkemposo. Tetapi dia punya nama anak sukunya lain, suku Pebato. Dari Sulevana sampai Poso pesisir itu anak suku Pebato, Pamona Pebato. Kemudian di sini di sekitar Watuabu Sakamari itu Lage, anak suku Lage. Kemudian dari lewat jalan mau ke Ampana ke sana itu anak suku Pamona Topo Baree. Itu oke. Bagaimana cara merawat parang tradisional agar tetap awet? Cara mengawat parang nasional tradisional itu biasa. Kalau yang memang orang yang memang dia mau barangnya itu harus awet, tidak karatan apa semua, ada caranya. Kalau rupa ini rendam di saguer yang sudah asam. Bukan cuka toko, cukanya saguer. Cukanya saguer direndam di situ 1 malam, kemudian dicuci dengan lemon supaya hilang karatnya, kemudian baru digosok minyak zaitun atau minyak cendana, supaya itu. Oke. Cara merawat penai kalau zaman dulu itu, karena itu parang tradisional, agar tetap awet, dibersihkan dengan jeruk purut. Itu tidak sembarang jeruk purut. Karena itu bisa membersihkan, dan pembersihannya itu tertentu. Ketika sudah selesai perang dibersihkan, dan tidak sembarang orang ya
membersihkan. Adakah nilai simbolik atau status sosial yang melekat pada kepemilikan parang? Iya, kalau untuk orang-orang Pamona, itulah kalau kemarin saya kasih tunjuk itu 73 anu itu. Nah, kemudian yang sebagai tuannya itu Penai itu beda. Ada beda-bedanya. Kalau memang dia umpama turunan raja. Ada penainya begini, modelnya begini, kemudian yang di dalamnya itu penjaganya itu penai itu ada. Begitu juga yang di bawah-bawah itu ada biasa. Biasa perbedaan paling mencolok dari dia punya desain itu seperti apa? Paling mencoloknya, yang paling. Kalau paling mencoloknya itu DP urat di dalamnya. Nah, cuma dia tidak jelas kan di dalam sarung. Tidak jelas itu anu di dalamnya. Besinya itu. Di besinya itu. Ada uratnya. Iya. Bisa saya tunjuk ini. Oh, iya. Nah, walaupun ini anu, Iya. lihat misi. Nah, ini coba karat ya. Khusus tidak kentar ini. Ada strap-strap begini. Nanti kita ambil sendiri. Sedangkan Ini anu tidak bakarat, tidak cuci ini. Nah, kalau ini cuciannya ini dia air kelapa hijau, air kelapa yang hijau ini direndam juga di air kelapa itu, kemudian dicuci dengan lemon, tapi jangan lemon suanggi, lemon supaya hilang karatnya tuh, baru digosok minyak zaitun dengan atau minyak anu itu, minyak sama untuk perawatannya sesuai dengan yang di dalam ini, yang orang tua isi di dalam itu. Nah, sebagai penjaga itu barang itu sesuai dengan itu. Kalau tidak sesuai dia bisa. Rupa lemon suwangi usir setan bisa dia. Setan dia mau dan dia. Tapi kalau mau isi di situ, aduh bahaya. Kalau yang memang masih piara itu, yang masih pakai itu mistik toh. Apakah ada ritual atau upacara khusus sebelum menggunakan atau membuat parang tersebut? Ya, ritualnya mereka dulu kan istilahnya belum mengenal Tuhan, tetapi mereka yang kenal itu puen palaburu. Jadi metompa ri puen palaburu, pamit. Artinya pamit. Ketika dia mengambil penai ini, dia berucap, kami dan metompa siko dapat pakai. Artinya menghargai dia, kita hargai dia. Kita hargai dia dalam arti kita percaya bahwa ada yang kuasa. Nah, kalau sekarang ya kita berdoa kan, seperti itu. Sebelum sama halnya juga ketika kita mau berperang ya berdoa dulu sebelum berangkat. Bahkan dalam ya kehidupan orang percaya, sebelum kita melakukan segala sesuatu kita harus berdoa, meminta agar apa yang kita buat dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Seperti itu. penai itu tidak boleh sembarang cabut. Ya, Berarti dia tidak bisa cabut ke orang lain. Dia tidak bisa cabut. kalau tidak boleh cuma sembarang mau cabut. Artinya kalau orang yang sembarang cabut dia tidak akan keluar. Baru itu dia dulu itu ada sepanjang ini peti besi kuningan. Dia punya tempat. Jangankan dia mau ambil penai, mau buka saja itu tidak bisa. Dan dia di slot, yang pegang slot itu tidak sembarang. Berarti ada tempatnya. Ada tempatnya. Tidak boleh sembarang orang pegang Itu dia punya nama peti AC. Iya, peti AC. Dia dari Kuningan itu. Peti AC. Dia berupa peti. Ya, peti. Dia sepanjang ini kalau tidak salah. Karena sepanjang penai itu, baru dia ditutup, dia kayak kofor. Saya sudah pernah lihat. Itu peti itu. Dia ditutup, baru di slot. Dia kuningan. Macam ini, begini jawabannya. Memang itu pena itu dia tidak sembarangan juga jangankan mau dicabut, mau keluar saja tidak sembarangan dia kalau tidak penting dikasih keluar. Apalagi mau dicabut dari sarungnya, karena kalau apabila dia suka keluar dari sarungnya, dia artinya kalau dia suka keluar dari sarungnya dia harus mandi darah dia. harus ada korban. Langsung ada korban. Jadi tidak sembarang orang mencabut itu
apa dulu penai itu kalau memang dorong lihat ini barang tidak akan bisa mendapatkan dia punya apa dulu korban seperti itu. Apakah ada cerita sejarah atau legenda tertentu yang berkaitan dengan kanta dan labu tradisional Poso? Kalau tradisional, kalau penai bukan labu, itu saya bilang kasih beda penai dengan labu. Nah, kalau labu, kalau penai, saya kemarin sudah sentil sedikit. Bagaimana dengan orang Pamona? Nah, jadi untuk lalu itu untuk orang tua untuk menentukan asal usul suku Pamona ini, suku Pamona Poso, gimana caranya? Karena ada yang sebut ini suku Pamona ini suku dari sini, ada yang bilang suku dari sini, ada yang bilang itu suku Toraja, dari suku Toraja. Ternyata, teman saya sudah pernah ikut itu membicarakan soal anak suku, dan ternyata suku Pamona ini suku Pamona, suku Pekurihue atau Napu, suku Tampo Bada atau Bada, itu asal usulnya anak sukunya itu dari Toraja. Nah, keabsahan dari suku Pamona memang betul-betul asal usulnya dari Toraja, maka lalu ada dibuat satu cara khusus untuk mengetahui betul dia suku asal suku Pamon suku Toraja atau bukan. Penainya dibuat di Toraja. Tetapi gumanya, tadi ditanya guma itu sarungnya dibuat di Pamona. Sehingga ketemu di bawah itu penai dari Toraja, diisi dalam sarung pas. Berarti itu menandakan orang Pamona dari asal usulnya suku Toraja. Oke. Raja Talasa, Raja Talasa itu punya penai juga dia. Dengan Raja Papa Imelempo. Beda. Kalau macam ini, DP penai kan beda juga. Oh, Raja Latu. Ya. Talasa juga punya penai khusus. Cerita atau sejarah itu ada mata-mata atau pengintai, bahasa Posonya sosoroa. Sosoroa. Nah, sosoroa itu sama dengan ya ada pengintai sehingga kita tahu ada musuh bagaimana kita punya musuh di sana besar atau bagaimana keadaan mereka. Jadi ada pengintai. Itu cerita atau sejarah yang tertentu. Itu penai itu seperti ini yang sudah berapa kali ke Jakarta, kai pentas di sana. Ini satu lagi serupa tapi tak sama. Ini pada FDP lalu itu yang menari di atas buho itu, ini yang dia pakai. Ini tinggal embel-embel. Dan ini sejarah perkembangannya ini, saya sebagai penilai kebudayaan, saya juga disuruh untuk berbuat bagaimana supaya masyarakat nasional kenal yang Poso punya. Ini namanya kanta, ini namanya penai. Jadi saya ungkap dalam tari. Karena saya ini jurusan tari, Pak. Dan jurusan tari saya sekolah di Jogja tentang tari itu. Jadi ini dipakai oleh laki-laki, kalau ini dipakai oleh perempuan. Contoh, saya berikan contoh, Pak. Saya menari di Balai Sidang Senayan Jakarta menggunakan ini. Kalau perempuan pakai begini. Nah, untuk pengenalan daripada semua masyarakat di Indonesia, perempuan pakai ini, laki-laki pakai ini dengan parangnya juga. Dan tari itu saya beri nama petomu. Coba ulang, kamu katakan petomu. 3. Petomu. Tari petomu, coba. Tari petomu. Nah, itu fungsi daripada ini. Itu pengembangannya tadi sesuai dengan pertanyaan. Iya. Digunakan oleh perempuan, yaitu tari motaro. Tari apa? Motaro. Motaro ini laki-laki mengaru.
laki-laki mengarut sebentar, saya akan berikan contoh. Dan ini petemu itu yang artinya menjemput. Menjemput. Orang Poso mana orang Pamunan sini? Menjemput, penjemputan. Jadi ini treng cek cek treng cek cek. Nah, kemudian muncul laki-laki dengan ininya. Pakai ini. Perempuan ini dengan ini. Jadi cerita daripada saya punya kreativitas menolong barang ini supaya dikenal oleh masyarakat luas adalah saya bentuk dalam tari tahun 79. Jadi ini digunakan oleh perempuan, laki-laki. Ceritanya petemu ini adalah petemu menjemput para pahlawan yang baru kembali dari Medan Laga. Medan Laga itu peperangan tuh. Iya. Yang disebut Mangae. Mangae apa? Mangae. Mangae. Jadi setelah itu diserahkan ini parang oleh laki-laki tadi dengan ini, mereka sudah menari dengan sukacita. Maksudnya tema yang saya angkat pada waktu itu, jangan lagi berperang, kita damai di bumi. Parang ini langsung disarungkan. Ada DP sarung, ini DP sarung. Nah itu usaha saya untuk pengembangan, memperkenalkan alat ini kepada masyarakat luas. Oke? Ini karena dibawa di tari, saya beri ornamen namanya ini. Ornamen, ini petondo, ini pe matantonci. Petondo, matantonci. Itu istilah-istilah dari leluhur kita masa lampau. Oke. Upacara ini, kanta dan penai itu adalah, saya berikan contoh seperti upacara penyambutan. Penyambutan tamu yang baru pertama kali datang di daerah Kabupaten Poso. Yaitu saya berikan contoh seperti bikin upacara adat Pekasivia. Nah itu harus menggunakan ini. Itu upacara adat. Harus menggunakan penai dengan kanta ini. Dengan motaro tadi, dengan daun itu. Daun soi tadi. Daun soi yang tadi ini. Bukan orang Poso tidak meniru-niru. Ini dari sejak dulu kala sudah ada di Poso ini. Bukan nanti sekarang lantaran merah-merah ini gagah kelihatan. Baru kita orang tiru-tiru. Tidak. Dari dulu. Sebab setiap rumahnya orang-orang Pamuna Poso itu harus ada ini ditanam Pak Guru. Filosofinya adalah menanam ini di muka rumah atau di belakang rumah adalah fungsinya, filosofinya adalah penolak bala dan penghapus penyakit. Misalnya cewek ini, misalnya dia kemasukan atau ngana kemasukan, bisa saya bikin begini, bisa hilang. Asal yakin dan percaya. Maknanya orang Poso, ini ada kanta dan penai ini, satu makna membangkit semangat kepahlawanan. Sebab ada rasa jiwa kepahlawanan ini. Saya memiliki ini, saya bisa kemasukan setan, bisa saya potong kamu ini semua misalnya. Itu kira-kira fungsi, makna. Apakah ada ritual atau upacara khusus sebelum menggunakan atau membuat parang? Punya ritual. Yang disebut adalah, apa dia punya nama? Ritual itu, cara pembuatan itu harus punya ritual. Ritual itu biasa yang memimpin itu adalah Tadu Mburake. Tadu Mburake itu adalah tokoh wanita. Yaitu minta izin kepada arwah leluhur. Leluhur perleluhur. Yaitu dengan bahasa Mburake. Bahasa Mburake itu kalau, tunggu dulu, kalau ibu kepala sekolahnya kamu itu dia tahu itu, Ibu Neni Rutana. Apa itu bahasa Mburake? Bahasa Mburake itu yang kita orang sendiri tidak tahu, tetapi kita mendengar itu bahasa itu menggerinding kedengarannya. Sama seperti di karya tarinya Engkai yang dilombakan tahun lalu adalah tari
Pepo Inaya itu pernah kamu lihat di di FDP? Itu karya Nyangkai itu. Nah, itu ada di situ bahasa Borake. Bahasa Borake saya berikan contoh, kamu tidak akan mengerti, yaitu Powati inunde nunde oninya marorondue. Bunyi yang kedengaran itu bunyinya menghaluskan dan mendinginkan hati. Itu yang dikatakan kalau yang Kristen itu firman Tuhan. Apa nama tarian Poso dan bagaimana sejarahnya? Apakah ada cerita atau legenda di balik tarian tersebut? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Ya. Dek. Tarian Poso ini lebih spesifik saya akan jelaskan terkait dengan Motaro. Motaro itu, Motaro dan Mongaru, di dalamnya ada Mongaru. Mongaru itu adalah tarian yang biasanya diperagakan oleh laki-laki seragamkan dengan ketukan musik perempuan, tarian perempuan, gerakan tarian perempuan. Nah, Mongaru itu sambil memainkan kanta dan penai. Di depannya adik saya sudah taruh kanta dan penai. Nah, makna dan sejarah tarian Motaro dan Mongaru ini, dalam tarian Motaro ini adalah lambang kegagahan Tuama Toposo, laki-laki Pamona. Ya, Tuama Toposo itu laki-laki Pamona, di mana sejarah dari tarian ini dikutip dari buku terjemahan milik Belanda pertama sekali dibawakan oleh gadis suku Pamona yang menyambut para pejuang dari medan perang. Itu asal mula tarian ini. Oke. Kita lanjut. Mengapa kanta dan penai menjadi elemen utama dalam tarian ini? Apa makna simbolis dari kedua benda tersebut dalam konteks budaya Poso? Oke. Mengapa dua elemen ini dijadikan properti dalam tarian tersebut? Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, bahwa kanta dan penai adalah lambang kegagahan Tuama atau pria orang Poso, masyarakat Pamona dulu. Itu adalah lambang kegagahan mereka. Makna simbolis yang dapat saya baca, dapat saya bahas di sini adalah Tuama atau Pamona yang biasa membawakan tarian Mongaru ini diartikan sebagai pembete jaya atau pembersih jalan, di mana para tamu atau para pejuang yang kembali dari medan perang akan melewati jalan tersebut. Jadi istilahnya laki-laki yang memperagakan kanta dan penai ini, dia yang membawa membersihkan jalan untuk para tamu masuk. Nah, jadi tamu-tamu kebesaran, tamu-tamu dari dari luar-luar daerah itu dibawa masuk dengan didahului oleh kanta dan penai sebagai simbol bahwa mereka membuka jalan untuk para tamu agar supaya para tamu itu lebih enak jalannya begitu. Ibu boleh tambahan, kalau saat melakukan Mongaru ini biasanya ada teriakan-teriakan. Iya. Makna dan simbolik teriakan tersebut dari tarian tersebut itu seperti apa? Kalau makna dari teriakan-teriakan itu lebih memotivasi kepada menyambut para tamu yang hadir, lebih memperlihatkan kegagahan begitu. Jadi biasanya begitu kan, biasanya begitu didengarkan kalau untuk laki-laki memainkan tarian itu adalah simbol kegagahan dari masyarakat atau Tuama atau Poso itu sendiri, dan lebih membangun bisa lebih semangat dalam memainkan tarian tersebut. Iya. Lanjut. Apakah tarian ini dulunya memiliki fungsi tertentu, misalnya sebagai persiapan perang atau ritual adat? Bagaimana pula peran tarian ini berubah dari masa lalu hingga sekarang? Oke. Tarian Mongaru ini mempunyai fungsi sebagai motivator dan pemberian penghormatan kepada para pejuang yang kembali dari medan perang, seperti yang saya sudah bahas tadi. Mereka disambut dengan rasa syukur oleh masyarakat suku Pamona yang ada. Seiring berjalannya waktu, tarian ini digunakan oleh masyarakat suku Pamona dalam menyambut tamu-tamu kebesaran yang datang berkunjung di Kabupaten Poso. Tarian ini juga melambangkan kegagahan suku Pamona, itu lagi yang saya bilang. Itu memang tarian ini memang melambangkan kecantikan, karena yang biasanya menari itu adalah
cewek-cewek yang cantik suku Pamona, cowok-cowok yang ganteng dan gagah suku Pamona. Iya. Kita lanjut. Bagaimana koreografi dasar dari tarian ini? Apakah ada gerakan-gerakan khusus yang melambangkan keberanian atau kekuatan? Oke. Koreo dalam tarian ini adalah laki-laki yang berperan sebagai Tuamotu Pamona akan berteriak dengan lantang sambil mengayunkan pedang di tangan kanannya dan memegang perisai di tangan kiri. Berarti dia akan berteriak dengan lantang itu. Begitu. Terus dia mainkan ini di sini pedang, di sini perisai atau kanta. Jadi dia akan memainkan kanta begini dan itu enak sekali didengar dan itu pasti kita semua pasti lebih memicu semangat itu untuk jalan, apalagi kalau kita menyambut biasanya tamu-tamu penghormatan itu. Dulu pernah saya menyambut Panglima AHY, pernah saya sambut. Jadi itu memang, jadi dia langsung rasa gagah saya ini karena dia lihat penari juga gagah, pedang di tangan itu memicu adrenalin. Nah, kemudian dia di sebelah kiri kanta, di sebelah kanan itu pedang. Itu lambang pertahanan yang kuat juga oleh masyarakat suku Pamona. Sambil berjalan seirama dengan ketukan gendang, para penari akan melompat bergantian kaki kiri dan kaki kanan sambil mengelilingi para penari dan mendahului tamu yang akan menuju ke tempat yang sudah disediakan. Iya. Oke. Lanjut lagi. Tolong jelaskan secara singkat tentang gerakan menggunakan kanta dan penai. Apakah ada perbedaan signifikan antara gerakan pria dan wanita dalam tarian ini? Iya, ada perbedaan yang cukup signifikan, tetapi tetap kita sama-sama mengawinkan bagaimana ya, iya, cara memadukan gerakan ini dan ketukan gendang dan gong itu harus sama-sama. Nah, gerakan wanita dan pria dalam tarian Motaro ini ada yang sama, ada pula yang berbeda. Wanita akan memegang parang di tangan kanannya dan tangan kirinya akan memegang soi. Soi itu adalah bunga yang bukan bunga, daun bunga, dia warna merah. Itu banyak itu tumbuh, warna merah dan hitam, itu dia akan pegang sebelah kiri sebagai ganti kanta. Itu melambangkan kecantikan para wanita-wanita yang memeragakan tarian tersebut. Nah, sejenis bunga itu warnanya bercorak merah kehitaman sambil mengayunkan pedang. Soi tetap ada di tangan kiri dan soi tersebut melambangkan kebersihan hati juga oleh tuan rumah untuk menjemput tamu yang datang sebagai penghormatan bagi tamu kehormatan yang hadir di Kabupaten Poso. Boleh saya tambah? Ya. Untuk tarian tersebut, kenapa perempuannya memegang daun soi dan sebelah kanannya itu parang? Bagaimana makna simboliknya, kenapa di sebelah kanan itu harus parang? Parang ini juga melambangkan Pembete Jaya sih. Kalau dari saya punya leluhur, dari saya punya, kebetulan saya di sini saya punya opa yang ketua adat di sini, itu melambangkan sukacita. Dan itu parang itu kalau untuk perempuan itu banyak fungsinya. Seperti kalau tamu datang pada zaman dulu, kita pasti akan, apapun itu kita pasti akan menyuguhkan makanan. Nah, parang itu juga menyimbolkan itu. Jadi kita perempuan biasa di dapur, dan bisa juga perempuan itu sambil membersihkan jalan juga untuk para tamu yang akan lewat. Jadi mereka bersedia menyambut tamu itu dengan cara bersih hati, dengan cara begitu. Jadi mereka pegang parang, di sini melambangkan kecantikan, si soi tersebut, si daun soi tersebut melambangkan kecantikan. Dan soi ini, kalau saya tidak salah ingat, saya pernah diceritakan oleh beberapa ketua adat, soi ini melambangkan simbolis, ada daun-daun yang memang cantik warnanya. Dia kalau kena matahari dia merah, tapi kalau dia tidak kena matahari dia akan hitam. Jadi dia unik. Jadi saya tidak tahu bagaimana sejarahnya, kita pegang daun soi di sebelah kiri itu, tapi untuk pedang sendiri itu pedang kecil, untuk ukurannya perempuan itu agak kecil dari ini besar untuk laki-laki karena fungsinya banyak untuk perempuan. Ya, mungkin seperti itu. Selain perisai dan pedang, apa saja elemen penting dari kostum dan perlengkapan penari? Apakah setiap detail kostum memiliki makna tersendiri?
Untuk kostum sendiri memang mempunyai makna. Elemen penting dalam tarian Motaro adalah pakaian khas yang dipakai oleh penari. Seperti penari pria akan memakai siga baju salana gili, salempang yang melambangkan kegagahan, dan wanita akan memakai tali bonto seperti yang saya pakai sekarang. Ini adalah tali bonto asli. Dulu pada zaman dulu itu adalah tali bonto yang dipakai orang masih zaman dulu. Sekarang seiring berjalannya waktu tali bonto itu diganti dengan yang simple. Jadi tidak susah lagi untuk memakai. Ini kan masih diikat. Kalau yang sekarang kan tidak. Itu tinggal dipasang di atas, terus sudah ada ekornya di belakang. Itu sudah simple karena kita kan sekarang di era modern. Nah, terus topi kita akan pakai tali bonto, karaba itu adalah baju, dan topi itu adalah rok. Kalau kita di bahasa Poso, topi itu rok. Nah, yang melambangkan kecantikan para gadis suku Pamona dan kebersihan hati. Sekali lagi kebersihan hati, sopan, menyambut tamu yang hadir. Ya. Alat musik apa saja yang mengiring tarian ini? Bagaimana peran irama musik dalam memengaruhi tempo dan emosi para penari? Alat musik yang dipakai untuk mengiringi tarian ini dahulu kala adalah gendang dan gongi atau gong. Ya, di sini ada saya contohkan. Ini gendang dan gongi. Kalau kita di Poso menyebutkannya itu ngongi, gong, ngongi sama gendang. Nah, dengan tempo yang agak sedikit cepat, dia kalau Motaro itu kan kita melambangkan senang. Kita menyambut tamu yang hadir itu senang karena seperti saya cerita dari awal tadi, bahwa sejarah tarian Motaro ini adalah menjemput tamu-tamu yang pulang perang dulu-dulu. Tamu pulang perang, jadi perempuan-perempuan suku Pamona dan masyarakat yang ada di situ dulu-dulu, Mokanta ini diperankan oleh tokoh-tokoh adat. Mereka yang menjemput karena mereka semangat, saking senangnya mereka yang menjemput. Nah, alat musik yang dipakai ini adalah dalam tariannya gong dan gendang pada zaman dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, kami mencoba menyesuaikan atau merekam audio yang tetap mengisi gendang sebagai suara utama dalam lagu tersebut, dan tarian ini dibawakan harus dengan cepat dan bersemangat, serta ketukan gerakan harus seirama dengan musik yang kami buat, yang kami sudah aransemen mengikuti tren modern sekarang begitu. Oke. Bagaimana cara Ibu sebagai pelatih melestarikan tarian ini agar tetap hidup di tengah generasi muda Poso? Oke. Sebagai bagian dari penerus budaya suku kami, Topamona, saya sangat apresiasi dan antusias terhadap semangat dan kecintaan anak muda yang memiliki keinginan untuk menggali warisan budaya suku Pamona ini. Saya mencoba mengajarkan dan memperkenalkan tarian adat kami melalui sanggar yang saya bentuk, serta ada beberapa momen di mana saya melatih tarian ini untuk beberapa acara penyambutan pejabat-pejabat negara yang hadir di Tanah Poso, ataupun pejabat-pejabat, tamu kehormatan yang datang di Tanah Poso itu, saya biasanya juga melatih itu untuk tarian ini untuk penyambutan mereka. Ibu boleh tambahan sedikit? Ya. Untuk karena masalah tentang mau melestarikan budaya, bagaimana caranya Ibu untuk mengajak generasi-generasi muda untuk bisa latihan di sanggarnya Ibu, karena untuk menyadarkan generasi-generasi muda tentang budaya kita ini memang jadi tantangan tersendiri, apalagi pada generasi sekarang. Mungkin Ibu punya strategi tersendiri yang bisa dibagikan supaya kami juga bisa menggunakan. Kalau ya, terima kasih. Kalau strategi yang saya punya itu, saya mencoba memperkenalkan dulu ke masyarakat luas secara face to face. Itu saya mencoba itu dulu terlebih dahulu waktu itu. Terus saya rajin posting di media sosial saya rajin posting untuk menggali anak-anak ini. Kan anak-anak ini banyak yang berbakat, Pak, cuman
itu lagi tempat untuk penyaluran bakat itu yang tidak ada, sangat terbatas. Dan saya itu mengharapkan banyak fasilitasi dari pemerintah untuk memfasilitasi anak-anak tersebut tempat penyalurannya itu. Misalnya seperti saya punya sanggar, ayo kita bekerja sama pemerintah dengan sanggar ini, bagaimana caranya kita bikin misalnya lebih menarik, misalnya bikin lomba. Dan terus satu, kalau anak-anak muda sekarang itu cukup sulit, Pak. Karena kenapa saya bilang begitu? Mindsetnya uang. Jadi kita sekali tampil biasanya tidak seberapa dibayar, tidak seberapa dikasih ucapan terima kasihnya, dan saya harus bagi ke anak-anak. Nah, itu kendala, masalah yang ada sekarang. Saya berdiri sendiri di kakiku sendiri, belum ada yang mau memberikan bantuan. Jadi saya kendalanya di situ. Cuman kalau ada yang panggil, biasanya kan kami diberikan ucapan terima kasih. Jadi itu itu yang saya bagi sama anak-anak. Oke. Apa saja tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengerjakan tarian ini, terutama bagi anak-anak dan remaja yang mungkin lebih akrab dengan budaya modern? Oke. Tantangan yang saya hadapi untuk melestarikan budaya ini adalah minat anak-anak untuk berlatih, di mana mungkin sebagian sudah capek dari sekolah, jadi agak sedikit malam untuk berlatih. Dan mungkin juga saya perlu banyak support dari berbagai pihak masyarakat, seperti tadi yang saya bilang tadi, masyarakat dan pemerintah dalam mensosialisasikan tarian ini agar lebih dikenal oleh banyak orang. Saya mencoba membuat variasi-variasi yang lebih modern dalam tarian ini tanpa mengubah pola tarian asli agar lebih menarik untuk zaman sekarang, begitu. Oke. Menurut Ibu, apa peran penting yang bisa dimainkan oleh masyarakat atau pemerintah dalam mendukung upaya pelestarian tarian tradisional seperti ini? Berbicara terkait dengan peran masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian budaya ini, sosialisasi atau promosi. Kenapa promosi? Jika dengan keadaan sekarang ini, kita yang hidup di era digitalisasi, di mana semua informasi dapat kita akses lewat sosial media, kita akan mendapatkan kesempatan dikenal oleh banyak orang tentunya. Nah, itu tadi kita harus lebih kreatif dalam mengolah tarian tersebut. Sekali lagi saya tekankan, tarian tersebut dapat divariasikan, tetapi tidak mengubah sama sekali tarian atau gerakan aslinya. Tidak mengubah ya. Untuk pemerintah, dukungan yang diharapkan tentunya support dalam dukungan fasilitasi dan support dalam promosi. Misalnya, jika ada tamu-tamu yang hadir di Kabupaten Poso, jika memungkinkan, ayo bersama-sama kita pakai tarian ini. Dan sampai sejauh ini, pemerintah Kabupaten Poso khususnya sudah dengan gencar mempromosikan dan memakai tarian ini untuk menjemputan tamu-tamu kehormatan yang hadir di Kabupaten Poso. Apa pesan Ibu kepada generasi muda Poso tentang pentingnya mengenal dan mencintai warisan budaya mereka sendiri? Oke. Pesan untuk anak-anak muda Kabupaten Poso khususnya, ayo kita lestarikan budaya kita agar ke depannya anak-anak dan cucu generasi penerus dapat melihat indahnya warisan budaya yang diberikan oleh nenek moyang kita. Sebagai penutup, apa harapan terbesar Ibu untuk masa depan tarian ini? Harapan terbesar saya untuk tarian ini, khususnya tarian Motaro ini, bukan cuman ini ya, tapi terkhusus untuk tarian Motaro, budaya warisan leluhur nenek moyang saya. Mari kita lestarikan dan tumbuhkan rasa cinta kepada budaya yang ada dengan didukung oleh kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam upaya promosi dan adaptasi melalui kegiatan yang melibatkan peran serta seperti pertunjukan, integrasi kurikulum sekolah, dan mari kita manfaatkan media sosial untuk promosi. Baru teman-temanmu itu.
sertifikatnya Pak Bagus juga. Itu anak saya yang kedua itu. Jadi kamu tidak tahu yang mana Pak Andre itu lagi. Dia itu penari Pak Guru juga. Ini tahunya tali, bukan tali bonto, tali. Coba coba. Sanggar Nyangkai ini Pak Guru namanya Tanggoli. Bisa macam dia, sebelah kanan dekat begini. Mana yang baru potong? Ini hadir. Dua kopi dan bukan tempat pakaian-pakaian. Itu yang dipilih baju. Mana Pak Guru tadi?